Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Di awal kisah diceritakan ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri. Dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah, menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menentang Allah, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Shams Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda, tiba-tiba dia berteriak menentang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapang dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda. Hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang, "Hari ini aku menentang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam." Teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandangnya secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda tersebut memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menentang Allah. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini, di tempat ini, aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada." Teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus, di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah, Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Namun pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Kemudian mereka berkata, kalau Allah memang ada dan maha kuasa, tentu si pemuda sudah mati. Tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menentang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan dirinya. Sejak saat itu si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda itu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa.
Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi, dari dokter merasa heran. Pasalnya, ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh, dan biasanya kalau seorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Dan mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjukkan bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai, dan Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ada 3 orang sahabat ingin kerjasama memelihara hewan ternak. Mereka adalah Ahmad, Zulfikar, dan Jubair. Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, sedangkan Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kedua orang ini berkeinginan mengembangbiakan kambing-kambing tersebut. Maka Ahmad dan Zulfikar mendatangi Jubair. Jubair sendiri tidak mempunyai kambing, tapi ia ditugaskan untuk merawat dan mengembangbiakan kambing milik Ahmad dan Zulfikar. Kemudian ketiganya membuat kesepakatan. Apabila kambingnya beranak pinak, mereka akan membaginya dengan ketentuan sebagai berikut. Ahmad yang mempunyai 2 ekor kambing betina akan mendapatkan separuh dari hasil ternaknya. Dan Zulfikar yang mempunyai 1 ekor kambing akan mendapatkan sepertiganya. Sedangkan Jubair yang hanya bertugas merawat akan mendapatkan 1/8-nya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kambing-kambing yang dititipkan ke Jubair berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Namun saat akan membaginya, ketiga orang ini mengalami kebingungan. Pasalnya, kambing-kambing tersebut berjumlah 23 ekor. Bila harus dibagi sesuai kesepakatan, maka akan tersisa 1 ekor. Karena kesulitan memecahkan masalah ini, ketiga orang tersebut lalu mendatangi istana untuk meminta bantuan kepada Baginda Raja. Setibanya di istana, mereka bertiga dipersilahkan menghadap Baginda Raja yang kala itu sedang bersama para menterinya. "Ada apa kalian datang kemari?" tanya Baginda Raja. Orang yang bernama Ahmad lalu mengadukan masalahnya. "Ampun Paduka yang mulia, kedatangan kami ke sini tak lain dan tak bukan hanya untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang menimpa kami." "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, dan teman saya ini yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Sedangkan teman saya yang satunya bernama Jubair, dia tidak mempunyai kambing. Karena itu Jubair yang ditugasi untuk merawat kambing kami. Dan perjanjiannya apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Jubair yang merawat kambing mendapatkan bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. Lalu apakah kambing itu sekarang sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, ketiga kambing itu sekarang berjumlah 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu.
tapi ternyata kami mengalami kesulitan untuk membaginya. Sebab itulah kami datang dengan tujuan ingin memohon pertolongan Paduka, kata Ahmad menjelaskan. Untuk membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tersebut tentu tidaklah mudah. Jika Ahmad memperoleh pembagian separuh, maka Ahmad mendapatkan bagian 11 ekor kambing lebih setengah. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, berarti mendapatkan 7 ekor kambing lebih 2/3. Sementara Jubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti dia mendapatkan 2 ekor kambing lebih 7/8. Baginda Raja tampak bingung bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ketika Baginda Raja meminta pendapat para menterinya, mereka semua juga kebingungan. Sesaat Baginda Raja terdiam. Di saat itulah terlintas di benaknya sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik. Kemudian Baginda Raja berkata kepada penasihat istana, "Menurutmu, apakah kira-kira Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini?" tanya Baginda Raja. "Saya sendiri kurang yakin, Paduka, tapi tidak ada salahnya kalau dicoba. Kalaupun Abu Nawas tidak mampu, ini kesempatan Paduka untuk menghukum Abu Nawas. Bukankah selama ini dia selalu bisa lolos dari jebakan Paduka?" jawab penasihat istana. "Benar juga katamu, aku akan tantang dia untuk memecahkan masalah ini," balas Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana langsung diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku perintahkan kamu untuk memecahkan sebuah masalah. Apabila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah. Tapi bila kamu gagal, kamu akan dihukum," kata Baginda Raja. "Kalau boleh saya tahu, apa itu masalahnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menjelaskan permasalahan yang dialami ketiga orang sahabat tersebut. Di luar dugaan, ternyata Abu Nawas berkata, "Itu sih perkara mudah, Paduka. Masa perkara sepele seperti ini Menteri Perekonomian tidak bisa," ujar Abu Nawas. Menteri Perekonomian yang juga hadir ikut di situ tidak terima dirinya direndahkan oleh Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas adalah orang yang sangat dibenci. Ia sangat cemburu melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar. Pendidikanku lebih tinggi darimu. Aku saja yang punya gelar, kebingungan dengan masalah ini. Apalagi kamu yang hanya seorang penyair. Begini saja Abu Nawas, kalau kamu berhasil membagi kambing itu dengan adil, aku bersedia pulang dengan cara merangkak," kata Menteri Perekonomian penuh emosi. "Baik, akan saya buktikan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang yang tengah mengalami masalah. "Bawa kambing kalian ke halaman istana dan kita hitung sama-sama," perintah Abu Nawas. Setelah kambing ketiga orang ini sudah berada di halaman, Baginda Raja dan para menteri istana ikut menyaksikan bagaimana cara Abu Nawas membaginya. Abu Nawas pun mulai menghitung kambing yang berjumlah ada 23 ekor. "Paduka yang mulia, bolehkah saya pinjam 1 ekor kambing milik Paduka?" pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun segera meminjamkan 1 ekor kambing kepada Abu Nawas. "Nah, sekarang jumlah kambingnya ada 24. Saya akan membagikan kambing tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah kalian sepakati," kata Abu Nawas. "Jadi begini, Ahmad yang mendapatkan bagian separuh silahkan ambil 12 ekor, perintah Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing yang sudah menjadi bagiannya. "Sekarang kamu Zulfikar, kamu mendapat sepertiga bagian, silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya sejumlah 8 ekor kambing. "Dan kamu Jubair, kamu mendapat bagian 1/8-nya, silahkan ambil 3 ekor, perintah Abu Nawas. Jubair pun mengambil bagiannya. "Nah, sekarang kambingnya tersisa 1. Karena tadi saya pinjam 1 ekor milik Baginda Raja, maka kambing yang tersisa 1 ini saya kembalikan kepada Baginda sekarang. Kalian bertiga sudah mendapatkan bagian, yang masing-masing sesuai perjanjian yang telah kalian sepakati. Saya kira permasalahan kalian sudah terpecahkan," kata Abu Nawas. Ketiga pemuda ini pun merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Sementara Baginda Raja berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas.
dan ia pun memberi Abu Nawas sejumlah hadiah. Adapun Menteri Perekonomian yang iri kepada Abu Nawas tak menyangka akan hal itu. Sesuai dengan perjanjian, sang menteri berjalan pulang dengan cara merangkak. Semua orang yang berada di istana tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.